Uh, Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Tiang ucapkan pengajaran Om Swastiastu. Mohon izin Bapak Guru yang menyampaikan indikator yang Tiang ambil adalah visi misi dan tujuan sekolah kami SD Negeri 1 Pegadungan. Bisa dinaikkan sedikit. Boleh. Kalau yang tadi ini akan pelang sekolah Tiang Niki Pak Jaro ini dipegang oleh anak yang foto, belum bisa Tiang merealisasikan, tetapi tahun ini yang sudah anggarkan untuk biar merah putih, apalagi pemerintah presiden menyarankan karena semua merah putih, operasi merah putih. Masa pelangnya masih lama nih Pak Jero, Februari ya. Ini kan anaknya yang pegang, yang foto, yang taruh di depan, taruh back. Jadi yang berusaha walaupun biaya sedikit yang pepet-pepetkan biar dapat untuk pembuatan ini. Harganya jutaan juga. Maunya tiang talangi baru tanya, jutaan benten. Nah tunggu aja waktu 2 tahun terakhir ini yang setiap tahun beli laptop karena dapat bos kinerja yang berusaha untuk pembelajaran literasi digitalisasi. Lanjut, misi SD Negeri 1 Pegadungan yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa. Semua guru kami kemarin sudah dengan yang sekolah kami mendapatkan bos kinerja, berkesempatan guru kami untuk mendapat pelatihan PM, pembelajaran mendalam dan coding. Mereka sudah banyak mendapat pengetahuan di sana, beberapa sudah dapat diimplementasikan. Salah satunya bisa anak-anak untuk belajar menggunakan laptop IT. Yang kedua, mengoptimalkan minat dan bakat siswa melalui ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di sini sudah dijadwalkan di jadwal pelajaran melalui minat dan bakat. Jadi setiap hari Jumat itu anak-anak sudah memilih bakatnya sesuai yang disukai atau hobinya. Itu sudah didaftar masing wali kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berwawasan kearifan lokal. Nah di sini kadang Tiang untuk kearifan lokal hari Jumat anak-anak yang ngajak jalan keliling desa untuk memungut sampah di sekitar desa Pegadungan. Banyak sekali masih berserakan. Jadi anak-anak belum disiplin untuk membuang sampah, masih tetap sembarangan, dan juga masyarakat juga masih ada di selokan, di jalan. Nah ini anak-anak yang ajak. Yang nomor 4, melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Nah niki yang sudah memiliki walaupun tidak dapat Chromebook kan hanya 1 dapat Chromebook Pak Jero, 1. Terus setiap tahun 2 tahun kemarin yang dapat 2 beli laptop dengan bos kinerja. Sudah ada dari kelas 1 sampai 6 itu ada 6 laptop dengan tambahan 2 laptop yang baru dan juga yang Tiang bawa nih untuk khusus untuk proktor. Kemudian yang 5, mengenalkan literasi digital pada siswa. Seperti yang Tiang tampilkan, anak-anak sudah terbiasa untuk menggunakan laptop walaupun sarana dan prasarana yang sangat minim di sekolah kami. Syukurnya guru kami sudah dapat mempelajari coding langsung dari BGT Bali, yaitu di 3 Sambangan kita latihan 3 bulan, termasuk yang juga. Kemudian nomor 6, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seperti biasa pembersihan lingkungan dulu,
Setelah bersih, nyaman, sehat, baru kita berdoa, kemudian literasi. Kemudian anak-anak kembali ke kelasnya masing-masing, apakah dia di in kelas atau outdoor. Nah, kemudian ada tujuan sekolah kami SD Negeri 1 Pegadungan. Diharapkan SD Negeri 1 Pegadungan dalam aplikasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan. Tujuan jangka pendeknya 1 tahun ke depan, yang pertama peningkatan kompetensi guru dalam hal metode pembelajaran melalui hari belajar guru. Nah, di sini juga guru-guru kami sudah berbekal PM selama 3 bulan dilatih, dan coding juga itu sudah dapat diimplementasikan di masing-masing pembelajaran di tiap kelas. Bagian B, meningkatnya kemampuan guru dalam penggunaan metode pembelajaran yang beragam melalui kegiatan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, pengintegrasian PDLH pada pembelajaran sebagai metode pembelajaran yang kontekstual. Jadi pendidikan berbasis lingkungan hidup. Apapun yang bisa digunakan di sekitarnya itu dimanfaatkan oleh guru-guru kami dengan baik dan inovatif. Kemudian bagian B, meningkatkan kemampuan GTK dalam memahami 8 dimensi kelulusan dari hari belajar guru. Biasanya di ulang tahun guru kami selalu menekankan, mengingatkan kepada guru-guru kami untuk memahami 8 dimensi, baik itu SKL, isi, standar proses, pendidikan dan tenaga pendidik, kemudian sarana prasarana, pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Yang selanjutnya adanya kreativitas inovasi dari hasil belajar murid pada tahun pelajaran 2025-2026. Jadi guru-guru kami tetap selalu berinovasi. Peningkatan kompetensi GTK, kegiatan yang menunjang sains fisiologis murid. Jadi anak-anak kami yang tekankan guru-guru, jangan kalau mengajar itu masalah di rumah dibawa aku pasang den, apalagi kelas rendah seperti rausnya Pak Juru tadi. Terima kasih sarannya Pak Juru, nanti mungkin saya akan rolling di pengajaran aneh bawa pasangnya. Ya benar, itu fakta dan realita. Jogen ngerti bedingnya mengajarin jog bu yang panggil Pak Jero ampunan gitu, apalagi nih anak-anak nanti takut ya sekolah, anak tidak masuk kan, yang panggil 4 mata lah ya, pelan-pelan yang berikan saran dan binaan, jangan seperti itu lagi. Dan sudah ada soalnya orang tuanya tidak mau lapor langsung ke guru wali kelasnya, di masyarakat tersebar. Nah ini yang kecewa. Lalu yang WA di grup kelas dan di grup komite. Jangan ingatkan lagi, jangan seperti itu. Nanti yang rolling tahun depan. Dan bagian H, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah dan menunjang perancangan pembelajaran yang mengatasi keinginan selalu. Jadi walaupun yang sangat minim, dengan biaya yang sangat minim, guru-guru kami tetap semangat. Salah satu contoh, gengking murid yangnya pangmaan melajah bahasa Inggris. Sedangkan guru kelas 1 sampai kelas 6 yang namanya lulusan PGSD itu tidak ada basic untuk mengajar bahasa Inggris. Yang berusaha untuk mencari atau mendatangkan guru sebagai guru pendamping, dan kami sepakat dengan teman-teman guru untuk rela mengikhlaskan beberapa rupiah untuk memberikan uang bensin pada guru tersebut. Tapi kami sekarang sudah mengadakan MOU dengan komite guru tersebut, dan komite ikut memberikan biayalah untuk guru tersebut. Yang ucapkan kepada komite yang SD 1 Pegadungan dengan komite yang ketua komite yang juga sangat mendukung peningkatan kualitas. Bahkan beliau menyumbang 1 tahun saya berikan uang 1.200.000 untuk menggaji guru pendamping atau asisten guru ini.
karena guru kami tidak ada basic. Bahkan salah nyanang penanaman konsep awang-awang akan terus diingat karena konsep dasar pondasi adalah ada di sekolah dasar. Dia tidak terbawa di jenjang berikutnya. Kemudian bagian I, membentuk peserta didik yang mencerminkan 8 dimensi kelulusannya. Yang lanjut, tujuan yang jangka pendek, 1 tahun ke depan, melaksanakan program pelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Yang selalu tekankan, berilah soal-soal yang bisa dengan nalar yang tinggi, terutama di kelas tinggi, 456, selalu dilatih, walaupun dengan sarana yang minim, tetapi kami juga sudah dapat ini, apa namanya ini, IEP, bisa orang Pak? IEP, nah IEP, ini, IEP, nah PID katanya nanti semua dikasih setiap kelas, lebih bagus lagi. Nah, ada anak-anak, karena satu ada, nah nonton bareng, belajar bareng, kelas rendah digabung, itu beberapa jam berikutnya kelas tinggi, sesuai dengan materi dan mata pelajaran pada saat itu. Kita manfaatkan semaksimal mungkin apa sarana yang ada, walaupun sangat minim. Guru-guru kami tetap semangat. Apalagi bajang-bajang terus Pak Juru nih, bajang-bajang hati betul yang udah abangnya. Nanti yang pensiun 5 tahun pensiun Pak. Bejet banget IT beneran dan bisa tina mata kata-kata bisa. Kemudian yang kami melaksanakan pelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Nah ini literasi, kadang setelah nonton bareng ditampilkan sebuah cerita, anak-anak disuruh menyimak dengan baik. Siapa yang bisa mempresentasikan, menceritakan kembali cerita yang ditampilkan tadi, kita berikan reward. Paling tidak permen, semangat, akhirnya dia mendengarkan dengan tertib, dengan senang hati, dengan senang belajar, ada gambar-gambarnya, sangat antusias anak-anak itu belajar melalui TV ini, sangat besar. Kemudian untuk jangka menengah 2-3 tahun ke depan, merancang pembelajaran sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif serta didik, mengarahkan keterampilan percakapan hidup sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, bakat dan minatnya guru-guru kami sudah mendatar anak-anak tersebut di peminatan. Bagian B, sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel valid dengan sistem digitalisasi. Jadi semua hasil belajar guru-guru kami semua punya Google Drive, disimpan di Google Drive, kemudian dikirim ke Google Drive bersama. Yang C, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek. Nah ini kebiasaan berkomunikasi. Mereka harus membaca dulu karena modal semuanya adalah membaca. Karena membaca adalah jendela ilmu. Kalau mau pintar, mau sukses, harus banyak baca seperti orang-orang bule. Saya contohkan, di pesawat, semua bawa buku bulenya. Yang bilwin masih langsung kalah. Sing bengong, ngundap, tidur gitu loh. Itu contoh yang baik selalu yang sampaikan ke anak-anak. Apalagi semua di pergabungan itu nanti mau jadi apa PCR. Semua kerja ke luar negeri. Harus pintar bahasa Inggris. Makanya yang berusaha untuk mendatangkan guru bahasa Inggris. Karena banyak anak-anak yang tanya nanti ke pariwisata larinya. Cita-cita mereka kebanyakan pariwisata. Tanya dari guru seharinya. Dari perawat, enggak. Polisi, enggak. Kebanyakan. Jadi pariwisata ke luar negeri. Bagian D, memudayakan gerakan kebersihan sebagian daripada iman. Nah, selalu sebelum sembahyang, kadang saya diamkan anak-anak biar meditasi dulu sebentar. Bentar meditasi baru mulai trisanjay. Yang tenang ya, toleh, magenap gitu. Yang selanjutnya, meningkatkan cintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. Nah, itu selalu ditekankan. Yang selanjutnya, melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah atau corporate social responsibility, perusahaan atau merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Nah niki yang belum ada kerjasama dengan itu. Mudah-mudahan selanjutnya ada perusahaan. Tetapi ketua komite yang dia punya yayasan Pak.
dengan kerjasama dengan orang bule. Makanya bisa membantu yang diberikan mic dibantu juga. Sangat peduli sekali ketua komite yang. Dan selanjutnya memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk membersihkan solusi dan kehidupannya. Selanjutnya menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dan mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat dan potensi peserta didik. Nah, di sini kami belum sampai pada prestasi anak-anak kami sampai di tingkat desa mantan, Pak. Belum ada yang sampai ke kecamatan. Dan selanjutnya merancang pembelajaran dengan model pembelajaran itu sudah menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran yang sejati, membentuk proses peserta didik yang berakhlak mulia, itu sangat kami tekankan supaya menjadi pribadi yang baik, sosial dan toleransi beragama, karena kita berbagai macam agama. Menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecerdasan pada budaya lokal, menjalin kerjasama usaha industri. Nah, ini belum, semoga nanti ke depan membudayakan lingkungan belajar dan inovasi cepat tanggap lingkungan sekolah, membangun budaya kultur sekolah yang kompetitif dan positif, menyediakan fasilitas untuk membangun kreativitas inovasi dan bakat peserta didik. Hanya nike, terima kasih. Semua hanya nike yang bisa saya sampaikan. Kiranya yang mohon maaf, yang kembalikan waktu. Terima kasih.